Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi barakatihi wa asrarihi min dharain amin. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'i afdhalil ibadah wa awqafana ala kayfiyati iktisabil akmal sa'adah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyad bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat sallallahu alaihi wasallam. Darah gitu Pak. Di untuk ini kami cari dulu Pak. Ini lagi belum berat. Tapi di orang cari dulu. Padahal kalian ini usah sempurna lah saya kabar. Kemudian menjadi bukti. Kita mencari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengkaji kembali dalam kajian kitab Al-Mujaddidiyah Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada bab sekarang masih bab awal. Namun seperti yang telah saya sampaikan terdahulu bahwa kajian ini merupakan kajian terpenting dari hadis-hadis, karena hadis ini walaupun jumlahnya 40, tapi 40 yang terpilih dari kitabnya Syekh Al-Bukhari dan Syekh Muslim, yang dimana dua hadis ini disebut sebagai muhaddis yang sangat luar biasa dalam karyanya. Malah dalam keterangan ulama lain mengatakan ada ashahul kutub ba'dal Qur'an Sahihul Bukhari wa Muslim. Paling sah-sahnya kitab setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Maka ini kita nawaitu lillah, ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi ilmu yang manfaat. Pada kajian yang lalu telah dibahas masalah niat, ya. Namun niat itu biasanya ketika mau mengamalkannya itu ada ungkapan
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang perlu kita kaji. Nah, sebenarnya seiring Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, maka Allah bersamaan pula mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Allah ketika menciptakan alam semesta ini bersamaan Allah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ketika ini pula ada hadis Rasulullah yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal kita yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah bismillah, maka terputus barokahnya. Ini kalau cerita barokah jangan dihitung pakai matematika. Kalau cerita barokah hitunglah pakai iman. Sebab kalau ngomong barokah tapi hitungnya pakai matematis, itu nyaris tidak pas. Contoh begini, saya yakin Bapak semuanya ada yang pengusaha, ada yang pegawai, ada yang apalah terserah. Itu setiap apa yang kita kerjakan punya penghasilan. Tapi saya yakin ketika Bapak menghitungnya dengan matematika pasti kurang terus. Penghasilan sekian, pengeluaran lebih besar. Penghasilan sekian, pengeluaran lebih besar. Kalau dihitung secara matematik. Tapi kalau dihitung secara barokah, itu ziyadatul wa nama, tambah terus dan meningkat. Karena apa? Kita menerimanya dengan syukur. Maka kecap barokah itu bisa diwujudkan konkret. Maka kalau ada orang santri mencium tangan kiainya dengan tujuan barokah, kamu disebutkan mana wujud barokahnya? Belum begitu. Ya. Sebab apa? Sebab bahasa Quran, bahasa barokah itu nggak bisa dicerna dengan akal. Tapi bahasa barokah cukup kita yakini dalam hati. Kalau kita yakini dalam hati, insya Allah kita imannya tambah. Ya. Karena apa? Barokah. Contoh dari Pak. Oh, tidak, dulu di santri kecil. Lamun saya habis ngaji, itu langsung. Lamun kiai sekalian, apa beliau itu sama kalanggung mas sekalian terus di majelis. Kalau namanya kopi atau namanya teh rebutan. Ya. Coba asal untuk kita ngerti, jorok urut batur kan diburu nih. Ya. Tapi disitulah bahasa barokah. Ternyata ada hadis juga yang mengatakan su'rul mukmini barokatun. Bekasnya orang mukmin itu barokah. Tapi lamun urang nyebutkeun cik barokah teh wujudna naon? Bisa. Seperti ibu menjelaskan ke anak berbuat kekeliruan. Kemudian ibu ngomong begini, "Dek, jangan berbuat begitu ya, Dek. Itu dosa." Karena ibu pusing. Dosa apa, Mak? Bingung deui. Wujudnya dosa apa, Mak? Gak bisa. Tapi apa? Kalau ke anak kecil bilangnya terkenging gitu. Sebab lamun terkenging menunjukkan ya ada sesuatu madorot di dalamnya. Beliau anak-anak itu asosiasinya begitu. Maka seiring Allah menciptakan alam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada kalimat kun fayakun. Mengapa dengan kalimat kun fayakun? Nah, ini rahasianya. Nanti di sini ada dua kun ini maknanya. Ada kun yang bersifat kamalah, ada kun yang bersifat kafal. Kafnya ini banyak kafnya, huruf kafnya kun. Ini kaf, huruf kafnya ini kaf. Ada yang maknanya kamalah, yang artinya kesempurnaan. Maka ketika di situ disertai dengan kamalah, maka hamba itu dikerjakan Allah bisa ibadah. Tapi kalau Allah menciptakan kunnya, memberikan kalimat
kun fayakun, tiba-tiba orang itu ahli maksiat, maka di sini berarti bukan apa? Bukan menjadi kafalah kesempurnaan, malah kafalah terhalang dari ibadah, maka di sini akan terjadi maksiat. Maka berarti ketika maksiat maupun ibadah itu ada dalam rahasia kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu kalau melihat orang maksiat jangan dibenci, tapi didoakan supaya cepat dapat hidayah. Ya, ini kunci. Ya. Jadi kalau Bapak melihat ada orang yang bermaksiat, jangan dibenci. Kembalikan pada Allah dengan berdoa. Ya Allah, dia itu nggak ngerti. Mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Andai kan dari kalangan Islam orang Muslim. Tapi kalau orang kafir, ya sudah kafir, kita nggak boleh berdoakan orang kafir. Ila hadrati justus al-Fatihah nggak boleh. Orang kafir, nggak boleh orang kafir didoakan khusus, nggak boleh. Seperti kita itu bersolawat, seperti kita bersolawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, boleh. Atau kita mengikutkan sholawat, mengikutkan orang doa kita di dalam bacaan sholawat. Seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hijja baitikal haram. Itu boleh. Ya Allah, aku membaca sholawat terhadap kanjeng Nabi, dan sholawat ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk saya bisa melaksanakan ibadah. Begitu, itu boleh. Ya, tapi kalau kita mengkhususkan sholawat, mohon maaf, karena kita cinta misalkan ke salah satu paslon, ya, saking cintanya ini ke salah satu paslon, maka doa membaca sholawat mudah-mudahan jadi Allahumma sholli ala sayyidina Prabowo wa ala ali Prabowo, atau Allahumma sholli ala Jokowi wa ala ali Jokowi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena apa? Sholawat khusus untuk siapa? Untuk Nabi dan Rasulnya. Untuk Nabi dan Rasulnya Allah, atau dibarokahkan kepada sahabat dan para keluarga kanjeng Nabi. Nah, kalau derajat kita, derajat ini cuma nurut saja, ngikut. Ya. Makanya Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman qaman ala sayyidina Muhammadin. Setelah itu apa? Tanhallu bihil uqadu. Ya Allah, dengan bacaan sholawat ini, tanhallu bihil uqadu, mudah-mudahan segala bentuk ikatan yang susah dalam dirimu lepaskanlah ya Allah. Oh, itu kan bacaan sholawat untuk berdoa. Yang gak ngerti bilangnya apa? Bacaan sholawat itu kafir. Bacaan sholawat itu bid'ah. Sholawat kamilah kok disebut bid'ah. Katanya ada itu saya di internet baca yang baca sholawat kamilah itu syiriknya. Yang syirik itu nggak ngerti bahasa, ya, ikut-ikutan saja, itu timbulnya ya, bahaya. Nah sekarang Allah menciptakan manusia ini di alam semesta dengan kun fayakunnya. Kafnya di sini huruf kafnya di mana kafnya yang artinya sempurna atau sempurna. Yang ini artinya apa? Kekufuran atau keterhalang. Kekufuran atau terhalang. Maka ketika kamalah dia bisa beribadah, ketika kafarah maka timbulnya masih maksiat. Sama juga nunnya, nunnya juga terbagi dua. Ada nun yang maknanya nun, ada nun yang maknanya namun. Kalau nun adalah cahaya hidayah, kalau namun adalah neraka atau api. Maka ketika orang itu nunnya ini punnya ini nun dimakna cahaya, maka kembali lagi dia itu mendapat derajat ibadah. Kalau orang dengan narum, maka di sini terjadi maksiat. Nah, ini penting. Maka kun fayakunnya Allah, kalau kita baca dalam misteri kun, ini ada kitab judulnya Misteri Kun. Di Misteri of Kun, rahasia di balik kunnya Allah. Maka ini masing-masing kita itu diciptakan oleh Allah antara kunnya Allah ini. Nah, maka di sini
Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal penciptaan seluruh makhluk di muka bumi ini. Dengan ucapan Bismillah, maka hadis niat yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu mengatakan bahwa setiap niat yang baik maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wujud kita itu penghambaan kepada Allah. Mau naik angkot Bismillah, mau makan Bismillah, mau baca Bismillah, mau naik mobil Bismillah, mau naik motor Bismillah, berangkat keluar rumah Bismillah, semuanya itu minimal sebelum kita selalu berzikir kepada Allah. Nah ini dalam kitab ini saya bacakan sedikit. Ada ungkapan bahwa di zaman Nabi Nuh pun berzikir berwasilah kepada Allah dengan membaca kalimat Bismillah. Kemudian Nabi Sulaiman juga itu ketika mengirim surat ke Ratu Bilqis menggunakan kalimat Bismillah. Bahkan Nabi Musa itu ketika ceramah di depan umatnya itu sebelumnya juga mengucapkan Bismillah. Jadi Bismillah ini tidak hanya ketika era zaman atau Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu itu sudah mengucapkan kalimat Bismillah. Makanya kalau ini ultiya itu ya? Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa quli muslimin. Nah itu kan doa bacaannya Nabi Sulaiman. Maka para sekalian, ini kalau kita melihat penciptaan Allah dengan misteri kunnya ini, maka kita selalu beristighfar dalam hati. Iya, kalau melihat orang maksiat yang nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibenci, cuman kalau secara duniawi perlu diluruskan, ya, didoakan supaya cepat dapat hidayah. Kalau di kalangan kita, saudara kita, ya. Ada orang misalnya tetangga kita masih belum ibadah, masih belum sholat, masih belum ya jangan mentang-mentang kita itu ahli masjid. Akhirnya malah nggak bersilaturahim ke dia, nanti malah tambah jauh. Ya, harusnya didatangi. Maka kita kadang salut kepada teman-teman kita jamaah tabligh itu ya. Jamaah tabligh itu bagus itu secara hubungan sosialnya ya. Kalau orang itu diajak sholat, bagus ya. Ada sisi baiknya di situ. Ya. Maka para sekalian, ini yang kita lihat. Nah kemudian, ketika diciptakan alam ini, maka alam itu dikenalkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan ucapan wa'allama Adam al-asma'a kullaha wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam asma. Ini asma apa? Nama-nama apa? Asma al-ilahiyah. Nama-nama ketuhanan. Nah, makanya begini. Guru saya Kiai Haji Lukman Hakim pernah menjelaskan begini. Besi yang ada pada konstruksi bangunan masjid ini bukan besi sembarangan. Karena apa? Pasti ini pernah berdoa, ya Allah jadikanlah aku besi yang bermanfaat. Sehingga apa? Besi jadi konstruksi masjid. Sampai-sampai Husain kayu itu pun berdoa, ya Allah jadikanlah aku kayu yang bermanfaat. Sehingga apa? Kayu itu akhirnya jadi tempat sujud di masjid ini. Ini bukan sembarangan kayu yang ada di masjid ini. Maka itulah wujud makhluk Allah. Ketika apa? Ketika diciptakan oleh Allah, ada yang berlomba-lomba pengen berbuat baik untuk masyarakat, untuk maslahatul ummah. Tapi ada juga besi, yang besi itu digunakan untuk maksiat. Dan ini sejelek-jeleknya besi atau material apapun di muka bumi ini. Contohnya apa? Ada besi yang dipakai untuk
membunuh. Itu berarti apa? Besi itu sebenarnya menangis dia. Makanya ini penting. Ketika ada apapun, ini sudah menciptakan Allah. Sampai-sampai ketika kita itu, mohon maaf, punya uang pun itu ada yang berdoa, ya Allah berikan aku supaya uang ini bisa manfaat. Ada yang dipakai berangkat haji, ada yang uang itu dipakai untuk membangun masjid. Ini uang yang bermanfaat. Tapi di sisi lain ada uang yang dipakai untuk apa? Untuk bermaksiat. Nah ini ya semuanya dari diri sendiri. Punya Allah yang asma-asma ini tuh diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka zikir pertama kali yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah zikrul asma. Nah ini ajaran zikir yang pertama kali. Sehingga Nabi Adam itu menjadi pribadi yang penuh dengan pengetahuan. Dengan adanya nih wa'allama. Nah dari kalimat wa'allama ini muncullah di sini disiplin berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari mulai ilmu syariat, mulai ilmu Quran, ilmu hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir Quran, tafsir hadis. Kemudian apa lagi? Ilmu balaghah, mantiq, bayan. Kemudian apa lagi? Faraid, ilmu arud, ilmu sorok, nahwu, semuanya di situ. Ini dari wa'allama Adam al-asma. Muncul dari adanya apa? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Nah, ini pelajaran zikir. Pelajaran zikir di era Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini cuma apa? Cuma diajari asma-asma al-ilahiyah. Maka hakikatnya orang tahu, orang punya ilmu apa? Karena tahu. Contoh, kalau dalam usul fikih itu yang dinamakan al-jahil itu mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan objeknya, itu namanya jahil. Ya, orang yang tidak tahu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bodoh. Bodoh itu mengetahui sesuatu tidak pada apa? Bukan pada bentuk sesuai objeknya. Contoh, kalau saya tanya kepada anak kecil, "Dek, namanya spidol apa?" "Oh, spidol itu ini, Pak. Spidol itu kue yang dikelapain." "Oh, spidol kok kue yang dikasih kelapa?" Berarti dia itu jahil, tidak tahu, itu namanya bodoh. Tapi kalau yang dinamakan ilmu, itu mengetahui informasi benda sesuai dengan objeknya itu. Ya. Apa itu spidol? Spidol itu terbuat dari plastik, ada tintanya, diterangkan, maka itu namanya alim. Orang yang tahu. Makanya para sekalian, ketika Nabi Adam diberi pengetahuan, maka derajatnya naik. Naik dari seluruh apa makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka di situ akan muncul usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka begitu hebatnya orang yang punya ilmu. Ketika itu Nabi Adam langsung diangkat derajatnya, disuruh makhluk yang lain itu sujud kepada Nabi Adam. Awas lupa. Sujud di sini dalam kitab Tafsir Munir itu bukan sujud seperti kita sujud, tapi di situ adalah tahiyyatul inhina. Bahasanya tahiyyatul inhina. Artinya apa? Hanya penghormatan, membungkukkan badan begini. Itu suruh sujud begitu. Sebab apa? Dalam sejarah kitab Turutun Nasihin ada seorang ulama yang akhirnya masuk mendapatkan derajat siksaan Allah karena apa? Karena tunduk kepada setan. Hanya apa isyaratnya? Isyaratnya cuma mengedipkan mata. Isyarat mengedipkan mata, tapi kedipan mata itu tunduk kepada setan. Akhirnya apa? Ulama tadi mati dalam keadaan su'ul khotimah karena tunduk kepada setan. Coba ginilah, walaupun kedipan mata itu kan suatu yang berarti. Coba dulu Bapak waktu bujang, ya, waktu bujang Bapak ada mantan Pak Boko yang sekarang jadi istri lewat, itu
Bapak bilangnya apa? Cuit. Kan? Contoh Bapak. Itu tandanya apa? Tandanya kita itu walaupun cuma cuit, tapi apa? Itu berarti apa? Hati kita itu kesana gitu. Atau dengan kerlingan mata. Kerlingan mata itu tandanya apa? Tandanya kita itu pun kesana. Maka ada seorang ulama, dia itu mati su'ul khotimah karena apa? Disuruh sujud oleh setan mau, tapi apa? Tangannya lagi terikat, kakinya pun terikat. Dia berkata, wahai saudaraku, bagaimana saya mau bersujud kalau saya diikat? Cukuplah engkau sujud dengan isyarat matamu mengerjimkan mata. Akhirnya apa? Nurut. Begitu mengerjimkan mata, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka begini Pak, ada maksiat yang apa? Ada suatu pekerjaan yang lebih besar dosanya daripada pekerjaannya. Contoh apa? Ada ungkapan begini. Al-iftiqar. Oh iya. Al-iftiqar ala dhambi. Meremehkan dosa itu dosanya lebih besar daripada dosanya itu. Saya ulangi, meremehkan suatu dosa itu dosanya lebih besar daripada pekerjaan dosanya. Contoh begini, gampang, nanti mah kita wudhu saja dosanya hilang kok. Hanya kita kesana lihat apa? Oh itu lihat pemandangan bagus. Dosa itu, nanti wudhu juga beres hilang. Nah itu namanya apa? Meremehkan dosa. Al-iftiqaru ala dhambi a'dhamu min ad-dhambi. Meremehkan dosa, dosanya lebih besar daripada pekerjaannya itu. Maka ini jangan sampai ya. Ada juga yang apa? Merencanakan dosa, itu pun lebih besar dosanya daripada pekerjaannya. Ya. Disegedulkan dosa itu. Ya. Ditulis perencanaan jadwal maksiat. Bisa kan? Hari ini nonton bioskop, hari ini nonton ini, hari ini nonton konser, itu direncanakan, maka perencanaannya itu lebih besar dosanya daripada perbuatannya. Maka kalau secara hukum pidana apa? Pembunuhan atau kejahatan terencana, lebih apa? Lebih besar hukumannya daripada yang tidak terencana. Itu sebenarnya ada dalam unsur apa ini? Maka seperti ini. Nah ini, jadi apa? Nabi Adam alaihissalam itu diberikan kelebihan oleh Allah dengan nama-nama yang tersimpan di dalam asma ini, sehingga apa? Akhirnya beliau mendapatkan derajat yang sangat mulia oleh Allah diangkat seluruhnya suruh sujud. Maka begini Pak Bu, konsepnya kita itu mencari apa? Memberikan pendidikan kepada anak itu tidak sekedar kita itu untuk ligharatin dunia, untuk tujuan dunia saja, tapi ligharatin akhirah, untuk akhirat. Maka perhitungkanlah nilai-nilai syariatnya. Terus sekarang kan lagi, mohon maaf Pak, zaman sekarang orang-orang tua itu lagi apa? Lagi konsentrasi supaya bagaimana anaknya bisa sekolah yang di situ ada pendidikan agamanya. Buktikan saja. Sekarang sekolah-sekolah plus itu lagi apa? Lagi banyak ramai diburu oleh para orang tua. Karena takut anak kita itu rukun Islam aja nggak ngerti, rukun iman aja tidak tahu. Nanti bagaimana ke depannya? Nah, ini makanya agama ini kalau niat menyekolahkan anak, nawaitunya lillah, bukan karena apa-apa. Adapun legalitas itu harus kita penuhi karena kita hidup untuk hidup. Tapi saya yakin kalau tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, tidak akan padi ikut tumbuh. Ini untuk indikasikan bahwa rumput itu ibarat
dunia. Padi itu ibarat akhirat gitu, kalau dalam bahasa ini ya. Kalau kita nanam padi, rumputnya ikut tumbuh. Tapi kalau tanam rumput nggak akan padi itu. Artinya apa? Kalau kita konsentrasi di umum terus, itu agama nggak akan ikut. Tapi kalau kita konsentrasi di agama, insya Allah dunianya akan ikut, ilmu umumnya ikut juga. Nah, ini Pak sekalian. Jadi kita konsentrasi sana. Nah, setelah ini Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dengan apa? Dengan asma-asma ini, dengan asma-asma ilahiyah. Ini di era zaman Nabi Adam. Ini disebut zikrullah. Nah, apa zikirnya ini? Zikirnya itu Allah di sini, nama Allah. Maka kita pindah. Sekarang zamannya zaman Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada, ketika era Nabi Muhammad, pelajaran zikirnya itu bukan lagi dengan zikrul asma, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam, pelajaran zikir ini diawali dengan zikrul asma, mengetahui nama-nama alam semesta ini ember, ini mobil, ini sepeda. Kemudian itu summa araduhum alal malaika. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, cara mengajarkan zikir itu tidak lagi dengan seperti ini. Karena apa? Sudah adanya alam, sudah adanya manusia dan yang modern. Maka apa? Bismi rabbika. Zikirlah, sebutlah dengan nama Tuhan. Nah, siapa nama Tuhanmu? Allah. Maka zaman Nabi Muhammad, kenapa enggak begini? Iqra bismillah, kenapa enggak begini? Tapi Iqra bismi rabbika, karena Allah menghitobi kanjeng Nabi, memberikan khitab kepada kanjeng Nabi, itu kenapa? Tahu hatinya kanjeng Nabi sudah ada Allah lebih dahulu. Ya, maka sebutlah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Maka disitulah kita itu mulai Allah terus dalam hati. Nah, ini bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika kita membaca alam dengan sebutan dalam zikir Allah, maka disinilah nanti muncul yang namanya Iqra itu dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Cuma Al-Quran ada dua. Bingung nih, Quran ada dua. Ya? Bukan Quran yang itu. Maksudnya begini Pak. Ada Quran, ada yang makru'ah, ada yang ghairul makru'ah. Al-Quran yang terbaca, ini yang terbaca makru'ah, itu Al-Quran yang 30 juz itu. Yang ibu bapak baca itu Quran al-makru'ah, yang dibaca mulai dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Ya. Itu al-makru'ah. Adapun yang ghairul makru'ah itu wujudnya apa? Wujudnya alam semesta ini yang tidak terbaca, namanya adanya alam. Maka ini penting. Jadi ternyata nanti ini korelasi dengan apa? Iman, Islam dan ihsan soalnya. Ya. Sebab ini harus dari awal. Nanti kalau sudah kita itu tahu zikir, nah zikir itu nanti posisinya di mana? Apakah di Islam, apakah di iman, apakah di ihsan? Itu nanti di situ. Ya. Maka ini jalan awal. Ya. Jalan awal menuju iman, Islam dan Islam, iman dan ihsan. Nah, ini Quran al-makru'ah yang terbaca dan Al-Quran yang ghairul makru'ah yang tidak terbaca, ini pun masih ada hubungannya dengan ungkapan Allah yang berbunyi la yamassu illa mutahharun.
tidak akan bisa menyentuhnya. Menyentuh apa? Menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Maka kalau dalam ilmu fikih, kalau kita mau baca Quran yang wudu dulu, itu secara dohir ya. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran baik yang al-makru'ah maupun ghairul makru'ah, maka kecuali orang-orang yang suci. Suci dalam arti di sini secara fikih berwudu bisa ya, berwudu. Ada juga yang disebut ilal mutahharun, yaitu orang yang jiwanya jiwa yang bersih. Maka akan muncul di sini apa? Tathhirul qulub, pembersihan hati. Nah, ini ternyata kesana luar biasa. Kalau kita itu ngaji satu akar, ya. Kalau sudah la yamassuhu ilal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran baik yang terbaca maupun yang tidak terbaca berupa alam ataupun yang berupa 30 juz, kecuali orang-orang yang bersih suci hatinya, atau di situ orang yang bisa berwudu, atau juga orang yang memang hatinya bersih. Maka begini Pak, orang yang hatinya nggak bersih itu nggak bisa terima Quran. Dinasehati, dikasih dalil, dikasih apapun, mental saja. Karena apa? La yamassuhu illal mutahharun. Nah, tafsiran dalam kitab tafsir yang disebut mutahharun juga ada yang mengartikan malaikat. Malaikat. Karena malaikat itu bersisi dan suci, disuruh sujud ya sujud, disuruh ibadah, disuruh membagi rezeki ya bagi rezeki. Itu malaikat la yamassuhu illal mutahharun. Jadi zikirnya Nabi zaman Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Iqra bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka segala aktivitas hidup kita yang diawali dengan menyebut nama Allah, itulah yang namanya zikir. Kira-kira ibu mau nyuci piring bismillah, zikir nggak? Zikir. Ya, makanya ini penting. Bapak mau nyertar motor, bismillah, zikir nggak? Berarti bapak mengajak zikir seluruh komponen motor itu. Bapak mau nyertar mobil, naik mobil, berzikir, itu tandanya mengajak seluruh komponen yang ada di mobil itu berzikir. Maka betul ketika orang punya harta tidak dizikiri harta itu, maka apa? Harta itu pun nggak berzikir. Ya, tapi kalau kita punya harta dizikiri terus, artinya apa? Mau naik mobilnya berzikir, keluar mobilnya juga berzikir, maka apa? Mobil itu akan berdoa, ya Allah, majikanku ini berzikir terus kepadamu, aku malu ini. Maka dia pun akhirnya ikut berzikir. Awas Pak, kalau dalam bahasa syariat ada yang bisa dicerna dengan akal, ada yang tidak bisa dicerna dengan akal. Seperti pernah Kanjeng Nabi menjelaskan syariat kepada sahabat, banyak sahabat yang tidak bertanya lagi karena apa? Itu ranahnya ranah iman. Kalau ranah iman sudah tidak bisa dikatakan kaifa, gimana nggak bisa, karena itu ranahnya ranah iman. Nah, komponen zikir ini ketika era Nabi Muhammad, ketika era Nabi Adam ternyata sudah ada zikir, ajaran zikir, maka bagaimana mungkin kita akan meninggalkan zikir? Nah, sekarang baru kita masuk. Posisi zikir itu pada di mana? Ternyata posisi zikir nanti ada di posisi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, nanti masuk ketika kita sudah mengetahui asal mula kita disuruh berzikir, ternyata seperti itu. Di sini ada Islam, kemudian iman dan ihsan. Nah ini sebab kita ngaji biar ngajinya urut ya. Jadi kalau ujung-ujung ke Islam, iman, ihsan, nanti esensinya ada yang terbuang ya. Ketika Allah mengenalkan zikir kepada Nabi Adam,
Kemudian Allah memerintahkan zikir kepada Nabi Muhammad ketika zamannya ketika itu. Maka ketika Nabi sedang melaksanakan halaqah atau daurah zaman sekarang, ya, atau majelis taklim, tiba-tiba di tengah-tengah pelaksanaan daurah majelis taklim itu ada seorang pemuda yang masuk ke Kanjeng Nabi, duduk tepat di hadapan Kanjeng Nabi dan bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Wa ma huwal iman? Wa ma huwal ihsan?" Nah, disinilah ketika itu Nabi Muhammad menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan kepada pemuda tadi yang datang. Pemuda tadi itu apa? Tidak kelihatan lusuh, tidak kelihatan capek, bajunya bersih putih, rambutnya hitam kelam seperti ada minyaknya, wajahnya bersih, bertanya seperti itu kepada Nabi. Kanjeng Nabi menjelaskan dengan lancar, namun begini, ongkoh nanya, ongkoh nggak bener kan gitu loh. Begitu Kanjeng Nabi menjawab Islam, si penanya ngomong begini, "Sodaqta ya Rasulullah." Begitu Rasulullah menjelaskan iman, diinyakin deh, "Sodaqta ya Rasulullah." Begitu Rasulullah menjelaskan ihsan, di like deh. Ya, zaman gimana itu di like deh, ya. Sharing before sharing, ya. Di like deh, "Sodaqta ya Rasulullah." Rasulullah akhirnya apa? Berkata, "Man mas'ulu bi a'lama minhu." Tidaklah orang yang bertanya, yang ditanya itu lebih tahu, apa? Ternyata yang bertanya itu lebih tahu, lebih alim. Maka kalau dalam ilmu komunikasi ada berapa pertanyaan? Pertanyaan pertama ada imtihan. Imtihan itu artinya menguji. Pertanyaan ada yang tujuannya menguji. Yang kedua, pertanyaan ada yang tujuannya lil i'lam. Lil i'lam. Apa itu lil i'lam? Memberitahu yang lain. Nah, pertanyaan itu ada kalanya menguji, ada kalanya lil i'lam memberitahu yang lain, ada kalanya lis su'al. Ya, cuma apa? Karena tidak tahu memang tanya itu. Dan ada juga yang keempat, ini hanya untuk apa? Retorika saja. Retorika itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seperti pertanyaan dalam Al-Quran, "Afala taqilun?" Apakah engkau semua tidak berpikir? Ya, itu perlu dijawab. Mohon, aku tidak berbentuk itu. Ya. Karena itu pertanyaan hanya untuk apa? Retorik, suruh kita memikir dalam hati aja udah, nggak usah dijawab. Ya. Nah, kalau dalam Kanjeng Nabi tadi, pertanyaan tujuannya iklan, memberitahu kepada yang lain. Jadi Bapak kalau mau tanya, tanyalah. Barangkali pertanyaan Bapak itu menjadikan yang lain tak tahu. Begitu. Ya. Sekalipun ada tanya yang sifatnya imtihan, menguji. Ya, itu pertanyaan siapa? Pertanyaan ya bisa jadi dosen untuk mahasiswanya menguji, ya banyak seperti itu. Saya sering ditanya diuji, sering Pak, di majelis taklim sering seperti ini, sering. Saya karena bisa insya Allah, ya, insya Allah, karena pertanyaan itu kan al-as'al mu'adun lil jawab sebenarnya. Pertanyaan itu dikembalikan pada jawabannya, atau al-jawab mu'adun lis su'al. Jawaban itu dikembalikan lagi pada soalnya. Nah, ini macam-macam. Jadi ketika ditanya mal Islam, mal iman, mal ihsan, maka posisi zikir itu ada dalam iman. Kalau Islam di islahil dhahir yang saya sampaikan, kalau iman di islahil batin. 5 menit lagi Pak ya. Li islahil batin. Kalau ihsan li islahi sirril bawatin.
dengan adzikru dzikir ilallah. Zikir tidak bisa baik dengan kecuali dengan ilmu thariqah. Thariqah tidak akan mantap kalau tidak punya mursyid. Mursyid itu guru pembimbing. Nah, jadi kalau kita mau berzikir, cari guru mursyid. Faman wa may yudlil falan tajid lahu waliyya mursyida. Ini adalah Al-Qur'an. Orang yang dikehendaki sesat, maka dia ditakdirkan tidak menemukan seorang wali yang mursyid. Ya. Jadi carilah kita pengajian yang sifatnya menjadikan hati kita itu benar-benar hijrah, Pak. Jangan hijrah ini kan niat nanti ya. Nanti kita masih bersambung terus, ini masih hadis satu ini niat. Nanti di depan juga masih niat, Ustaz. Ya, masih hadis niat. Karena apa? Ini korelasinya saja yang berkaitan dengan niat. Jadi yang namanya hijrah itu di niat ini. Faman tajida lahu waliyyan mursyida. Hijrah. Maka kalau Bapak Ibu ngaji, cari pengajian yang betul-betul membuat hati kita itu hijrah. Hijrah dari mana? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya maksiat menjadi ibadah. Jangan begitu ngaji malah jadi hati kita keras, nyalain orang terus. Maka cepat pindah itu ngaji seperti itu. 2019 ganti pengajian. Karena apa? Karena ngaji di situ nggak berubah. Hati kita tambah keras, tambah nyalain orang, tambah ngatain orang sesat. Ya. Ini begitu. Jadi kalau bisa jadi kalau Bapak merasa nggak cocok ngaji sama saya, 2019 ganti pengajian. Pindah, jangan ngaji sama saya. Ya. Ini penting, Pak. Karena apa? Zikir semuanya itu bermuara dalam Islam. Islam hanya mempelajari tampilan dohir saja, cara sholat, cara ibadah, cara bermuamalah, cara apapun itu di Islam. Maka muncullah syariat yang jumlahnya banyak itu. Ada Quran, hadis, ilmu mantiq, balaghah, ini di Islam. Tapi nanti kalau di iman kita dulu sudah mulai berpikir bagaimana kalau di sini namanya ibadah, kalau di sini namanya ubudiyah, kalau di sini namanya abudah. So kita mau ibadah cuma di sini saja, tingkat-tingkat. Kan harusnya kita itu setelah tahu Islam dengan dimensi syariat yang luas, maka apa? Meningkatlah kepada ibadah yang disertai dengan iman. Takbir pun menang diajar, lain menang turun kuning. Allahu Akbar. Ya. Ini gimana supaya saya itu ibadah saya nyambung? Mohon maaf Pak, walaupun buku banyak metode sholat ala Rasulullah, tapi kalau prakteknya nggak pernah kita nanya ke guru, susah Pak. Maka ngaji paling penting adalah talaqiyul ustad, bertemu dengan seorang guru. Itu mohon maaf Pak, kalau di Arab sana, di Timur Tengah yang namanya ustad ya guru. Mau guru kimia, mau guru fisika ya ustad. Kalau di sini guru, di sini ustad, dikiranya belum bisa mau berkat unggul, bisa memimpin tampilan entar. Kalau di Timur Tengah ya namanya ustad ya guru matematika, guru kimia, guru bahasa Arab, guru teknik itu ustad. Ya ustad, Aifa, apa cara membuat mobil? Ustad manggilnya, tukang bikin mobil. Profesor. Kalau di sini ada bengkel dipanggil, ya Ustaz, mobil saya kenapa? Bingung sih tukang bengkelnya. Padahal setiap orang yang bisa mengajarkan ilmu, ya kalau di transliterasi bahasa, Ustaz ya guru gitu loh. Cuman guru itu ada dua Pak. Tadi ya, al-Ustaz. Kalau Ustaz itu ada dua, ada guru rohani, ada guru jasmani, ada guru dohir, ada guru batin, begitu. Kalau Bapak penyakitnya batin ya datangnya ke ahli batin. Kalau penyakitnya jasmani ya datangnya ke ahli jasmani, begitu ya. Banyak sakit. Contoh kalau orang yang nggak tahu kan apa? Ada Pak, Bapak sering lihat di jalan ada tulisan dokter gigi, berarti apa? Dokter spesialis gigi. Tapi kalau ahli gigi, bingung deui Bapak teh. Sok atuh kunaon jadi waos datang
mau obeng, mau naon, rek naon, rek diganti gigi. Itu mah tukang bikin gigi palsu. Ahli gigi mah. Kalau spesialis dokter gigi itu benar ngobatin gigi-gigi yang sakit gitu ya. Tapi kalau ahli gigi, bapak mau terus omong orang gigi palsu, tak kadinya. Ahli gigi cek orang bahasa orang tukang pangur namanya. Tukang pangur. Nah, jadi ini sebenarnya akan luas kajiannya. Namun saya memposisikan tadi, kenapa saya membahas wa 'allama Adaman asma'a kullaha, kemudian iqra bismi rabbika, karena nanti zikir itu posisinya ada pada iman. Di Islam hanya secara teoritis saja. Teoritis yang dimana cara berzikir bacaannya itu di Islam, tapi secara praktek dalam iman berzikir ada dalam ilmu iman. Mempercayai batin tidak bisa baik kecuali dengan zikir tidak akan bisa baik kecuali dengan ilmunya, yaitu ilmu thariqah dan ilmu tauhid, dan ilmu thariqah, ilmu tauhid akan lebih baik sempurna ketika kita ngaji sama guru yang namanya guru mursyid atau syekh thariqah yang bisa mengajarkan tata cara kita beribadah. Thariqah di Indonesia yang muktabarah itu lebih dari 40. Silakan mau belajar thariqah Syadziliyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Tijaniyah, Rifaiyah, Samaniyah, Syatoriyah, banyak itu. Bahkan thariqah Alawiyah pun ada. Bisa kita pelajari dari segi kita mempelajari ilmu thariqah. Demikian para sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Amin. Alhamdulillah, kami sudah bisa mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz yang mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tentang iman, Islam dan ihsan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan buat kita. Kita masih punya beberapa waktu, beberapa menit. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada hal yang ingin diklarifikasi tentang tausiah tadi, ataupun ada yang bertanya seputar tentang iman, ihsan dan Islam. Ya, dipersiapkan pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Ini berasal boleh bertanya. Ini Pak Ustaz, dalam rangka mengevaluasi diri tentang keimanan dan keislaman kita, apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda dohir ya, bahwa orang itu sudah beriman, orang itu sudah berislam dengan benar, sehingga kita bisa mengevaluasi seberapa dalam keimanan kita, seberapa dalam keislaman kita. Itu mungkin pertanyaan pertama Pak Ustaz dari saya. Mungkin nanti setelah ini dijawab kita kembali ke jamaah nanti. Silakan Pak Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita mengevaluasi apakah kita sudah beriman atau sudah berislam? Jadi barometernya sebenarnya Islam itu tadi Islam itu dohir. Kalau rukun Islamnya ya sebagai rukunnya ya tidak boleh ditinggal kecuali yang kita itu tidak mampu. Karena rukun Islam itu pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Puasa dan haji ini awas, yang kategorinya itu ketika mampu ya laksanakan, itu rukun Islam. Tapi kalau yang tidak mampu berarti apa? Di situ dapat keringanan. Namun indikasinya ini yang saya sampaikan ini. Ketika sudah orang sudah berislam, Islam itu Islam dohir memperbaiki tampilan luarnya. Yang namanya Islam itu ya berarti kita bersikaplah dengan baik sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan cara apa? Di sini Islam itu cinta damai, ya kan gitu. Tidak bisa dia itu ketika mengaku Islam tapi hobinya nyakitin orang. Itu berarti keislamannya itu belum meresap, belum ada. Karena dimensi Islam itu banyak ya di sini. Di sini Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ada tafsirnya, kemudian di sini juga ada tafsirnya, kemudian di sini juga ada ilmu akhlak, ilmu apapun itu
semua di Islam. Maka ketika kita sudah ngaku Islam, kok perbuatannya jelek, maka tandanya keislaman kita itu masih ditanda tanyakan, belum memahami Islam. Dan hadis yang lain mengatakan begini, min husnil islamil mar'i, kita datanya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri tanda Islamnya orang itu baik, dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu. Coba Pak contoh, kayak saya contohkan begini. Mancing baik nggak Pak? Baik. Tapi kalau jadi terus mancing setiap hari nggak baik. Berarti nggak memahami bahwa itu mancing itu sekedar hobi. Kalau mancing sekedar hobi itu biasanya apa? Sebulan sekali, ya kan gitu ya? Sebulan sekali ke laut, diisuk jedul, sore jedret, mancing ninggalin kumpul lagi di molotot. Itu boleh dan durasinya apa? Cuman sebulan sekali. Tapi kalau mancing nggak boleh, lain kayak hobi, butuh kita mah. Kebutuhan. Maka ciri-ciri orang yang Islamnya baik itu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah ciri daripada ciri-ciri orang yang Islamnya baik, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya mau melangkah situ, naik motor itu. Kayaknya manfaatnya kurang naon, mending diimah, baca buku agama atau gimana. Pagi-pagi, ya, naik ke pasar induk atau ke GBLA, GBLA, palingnya nempo jelema semua. Mendingnya kan dia kalau cinta oleh teh. Dia tuh jana, pengen si ikhwan berceramah. Mendingan gitu kan, itu berarti apa? Bisa memposisikan, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menuju sesuatu yang bermanfaat. Itu ciri-ciri orang yang Islamnya baik. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tanda orang Islam, orang keislamannya itu baik. Ya. Kemudian mengevaluasi iman ya. Kalau mengevaluasi iman, ya sama, bandingkan saja. Ketika kita mau berbuat baik dan berbuat maksiat, berat mana? Lebih resep mana? Contoh, ya tadi aja. Kan kita tarik-tarik. Tarik nonton aku pengajian ya. Itu di antawisna. Itu mengevaluasi iman itu gampang, seperti itu aja. Ya, kalau yang dimenangkan lebih ke ibadah, tandanya imannya kuat. Walaupun harus pengorbanan yang luar biasa. Maka kanjeng Nabi itu memberikan pendidikan kepada sahabat, ya Rasul, saya mau tobat. Bagaimana caranya? Cuman satu, kata Rasulullah, tong bohong ke saya. Itu hukum. Tapi di kalimat tong bohong ke saya itu beratnya luar biasa. Karena apa? Si penanya tadi apa? Tukang ahli maksiat. Ya, begitu ningali awal gelis naik maksiat, dia lamun orang ketemu kanjeng Nabi ditanya geus tobat. Acan sudah Rasul, bohong deui berarti. Padahal belum, masih kayak ngaharian awal wae. Itu terus, akhirnya apa? Sampai orang itu begitu sudah siap menemui kanjeng Nabi di saat apa? Di saat seluruh maksiatnya sudah ditinggalkan. Karena apa? Sudah tadi siap ketemu kanjeng Nabi, berarti siap tidak bohong. Ketika ditanya kanjeng Nabi, apa kamu sudah tobat? Sudah ya Rasul. Karena memang sudah ditinggalkan semuanya. Ya. Tapi kalau apakah kamu sudah tobat? Oh, berarti masih ada tunda. Ya. Enggak sih ngaji teh. Kemarin lihat rek ngaji, udah versi namanya udah kumaha. Jadi versi gue. Nah, itu berarti apa? Elek versi bari arsipna elek. Begitu ya. Begitu. Enggak yang lain. Terima kasih Pak atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Dan ini ada salah satu pesan bahwa untuk menajamkan keislaman kita ini hindari mancing terlalu lama. Baik, ada pertanyaan berikutnya mungkin dari Bapak Ibu. Kita masih punya waktu. Udah. Silakan. Ada yang mau bertanya dari ibu-ibu jamaah barangkali, dari bapak-bapaknya juga. Silakan, itu ada yang bertanya. Pak Diki mau bertanya Pak Diki? Alhamdulillah, silakan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan ucapan ini. Besi ada juga yang meminta menjadi berguna, ada yang tidak berguna seperti itu ya. Bagaimana kalau makhluk lain, namanya tikus? Tikus kalau dari manusia menganggap itu harus dibunuh. Apakah tikus ini pernah meminta supaya kita dibunuh? Gimana tikus minta harus dibunuh gitu? Kalau kita kan kalau manusia melihat tikus ini sangat mengganggu. Kalau ketemu tikus bunuh gitu. Nah, jadi kalau kita manusia lain tikus harus dibunuh. Apakah tikus ini pernah meminta saya harus dibunuh? Kasihan tolong. Ini Pak, masih dalam ini pertanyaannya bagus Pak, mengandung makna filosofis yang luar biasa. Jadi begini, dalam Al-Quran ini ada kalimat wa inna minha lama yatafaj jalu minhul anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ini surat Al-Baqarah. Ada ketika Rasulullah menyampaikan berita bahwa hatinya orang Yahudi, orang kafir itu kerasnya melebihi batu. Melebihi batu sehingga apa? Bukan dalam segi keras seperti batu, tapi apa? Karena menolak mauidhah dan nasihat. Sehingga apa? Hatinya itu diibaratkan seperti batu kerasnya dalam tidak menerima nasihatnya. Sedangkan ini wa inna minha lama yatafajjaru minhul ma. Ayatnya Al-Baqarah awal itu. Sedangkan batu saja ada yang dari batu itu bisa keluar air. Menandakan batu itu walaupun keras tapi bisa mengeluarkan. Ada juga wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu sekalipun keras begitu, tapi ada batu yang turun jatuh karena apa? Karena takut pada Allah. Maka alam semesta ini pun semuanya ini sebenarnya punya manfaat. Manfaat karena Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua yang ada di muka bumi ini sia-sia, termasuk tikus. Itu tidak sia-sia. Cuman ketika itu dibunuhnya itu kan karena ada sebab akibat dari luar, dan itu memang segala kejadian itu untuk apa? Untuk ekosistem, untuk peradaban. Ketika dibuang, yang subur siapa? Petani. Ketika dibuang, bangkainya dimakan oleh kucing misalkan. Tikus rumah. Oh, berarti ada rezeki buat kucing. Tapi memang caranya begitu. Cek bapak itu kurang ajar nyamuk ceplak. Karena bebek sorangan mereka dikepret. Ya, beda ayah nyamuk. Coba Pak, kurang ajar nyamuk. Ijen. Daya manfaatan, tapi apa? Kodok. Lamun terureng-urengin kumaha. Nah, itu semuanya bermanfaat. Maka apa? Kata dalam keterangan kitab yang lain, tatangkalan teh lamun dibikin kusen, oh berarti manfaat. Daunnya, lamun daun asparagus atau daun apa? Oh bisa buat minyak. Daun cengkeh bisa diolah jadi minyak cengkeh. Kemudian cengkehnya juga itu bisa bermanfaat. Tapi aya oke, tatangkalan anu teu manfaat menurut urang sebenarnya teh. Contoh, kalau
buat apa? Buat apa? Buat kayu bakar. Ya Pak ya, minimalnya dibakar. Coba manusia manfaat henteu, nanaon henteu, kabatur salah wae. Dibakar. Di mana? Di neraka, Pak. Coba ayat Al-Qur'an mengatakan, alladzi waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan tetangkalan, dan apa? Babatuan. Tuh. Jadi manusia yang tidak ada manfaatnya hidup di dunia, minimalnya jangan suluh. Suluh neraka karena Al-Qur'an jelas. Alladzi waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia dan bebatuan. Manusia yang tidak ada manfaatnya. Sama di muka bumi ini pun begitu. Lamun utas daya manfaatnya bisa jadi itu untuk apa? Untuk fasilitas kejahatan. Ya, besi yang tidak ada manfaatnya bisa jadi untuk manfaat kejahatan. Jadi itu. Karena memang segalanya sudah Allah menciptakan. Cuman begini Pak, ciri-ciri jalmi yang dibenduan ku Allah. Nyata jalmi yang direzekian ku Allah kadang-kadang rezekinya haram wae. Direzekian tapi rezekinya haram wae, itu ciri-ciri jalmi dibenduan ku Allah. Terus yang ibadahnya kadang-kadang maksiatnya seumur-umur, tandanya jalmi dibenduan ku Allah begitu. Ya tapi awas, kalau yang sudah ibadah ya jangan merasa nanti bisa juga iblis. Aing lebih hana tibatan si eta. Manehna tara ka masjid, aing ke masjid. Oh. Lamun ngomong kitu dina hate dileunyeun apa ditegeskeun dina hate sarua derajatnya dengan iblis. Karena apa? Merasa paling. Saya paling alim daripada yang lain. Oh. Ini bahasa yang luar biasa. Maka kalau kita mau membunuh tikus, lihat dulu manfaatnya. Contoh Pak, saya kemarin baru tanya betul, Pak Haji Diki nanyanya tikus, kalau yang di sana nanyanya orai. Iya Pak, lamun Bapak ketemu orai di sawah lagi paehan tuh, cek saya mah diantep dan lingkungan. Bos, orai paehan, padahal di sawah doraka orang. Tapi lamun orang nemu orai di kamar anak orang. Orang nemu orai di harapan bumi, kobra dari kieu kobra. Lamun orang untuk bihelaan orai. Cepet paehan. Gitu. Lamun beureut di paehan, darah orang. Makanan orang teh disimpan di mana? Ah, ieu mah di imah. Aya naon platau siapa ya? Piceun, jangan dipiceun kalau beureut imah, bikin ke ucing, tak pasti diakan. Jangan dibuang begitu saja. Tapi kalau ada berit, ya, nah kalau sawah, walaupun berit di sawah, kita mah hama musuh, pembuyutan petani, semprot ku aing mah kenal, ogi gitu kan, gitu Pak. Jadi dalam ilmu akhlak mau melakukan sesuatu pikir heula manfaatna dan kerugiannya. Contoh, ini yang sering Pak, ini yang sering juga. Tetangga kita punya pohonan ini, pohonan, ya. Kita mau beli buta, beda, tos beli golok anyar, lamun cek bahasa orang mah test drive. Udah dikeluarkan naon, segala papasan. Nangka payorong. Nah, terus naon apa? Aya nu nanya, Bapak, nah beutin tuaran kumaha? Jawabannya kan simpel, imam ngetes berdoa. So, pasti ayo jadi hati. Kita mah jangan iu-iu, baru daki aman. Nah, beri tuaran. Kudu ada manfaat narek keluar oge kudu. Oh iya ngaroyong, ieu tanggalan terus lapuk tuh ieu sieun ieu tuar. Oh iya ngaroyong ka jalan jeung lamun mobil lewat teh kagak seru wae. Tuar. Oh iya ngaroyong ka bumi batu ieu mah buruan urang. Bisi terido bogana tuar. Ada manfaatnya. Jadi rek paehan beurit Pak, mikir heula ini paehan urang. Kalau beurit berdasi. Beurit berdasi. Sama bikin we ka bikin we ka baju coklat. Kan beuritnya berdasi. Bikin ka baju coklat itu. Itu ya banyak Pak Haji. Jadi memang ada sedikitnya. Jadi tadi pertanyaannya kembali kita akan tadi
kalau kita mau melaksanakan manfaat ente, lamun teu manfaat jangan, kalau manfaat laksanakan. Ciri-ciri nu jalmi Islam menurut saya, lamun laksanakeun teh kira-kira teu manfaat tinggalkeun, tapi lamun aya manfaat usahakeun dilaksanakan. Sakitu banyak. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Namun saya mau tanya dulu Pak Diki. Tadi puas Pak dengan jawaban alhamdulillah. Ternyata Pak Ustadz ini pandai memberikan kepuasan buat Pak Diki. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya karena waktu yang sangat terbatas dan tidak baik juga Pak itu waktu terlalu lama di ini Pak. Jadi sebelum kita acara SPBU sarapan pagi bersama umat itu Pak. Oh iya Pak, sarapan pagi bangun kedua. Sebelumnya mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup acara dengan doa. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat yang luar biasa buat jamaah kita. Silakan Pak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qarrana wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Ta'ala bidina wa khir la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma iftah hasanna qulubana bi dhikrika wa sunna ta'ala wa ta'ala rasulika bi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa ya hayyina wa qabbina wa la nazal bi dhikrika ya qayyum wa hablana ya wahhab ya razaq kullu sayyin rahmat ya rahman. Allahumma tsabbit imanana wa qulubana wa sabbina bi akhirah. Allahumma jalla wa ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.